Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 11 Juni tahun 2024. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, memahami dan melakukan firman Tuhan yang akan kami terima. Mampukan kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami untuk boleh mengerti, memahami dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Mewujudkan Kasih Allah, diambil dari bacaan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 60 yang demikian. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing dengan tokoh bernama Stefanus. Stefanus masuk ke dalam kelompok martir perdana ketika dia diseret ke Mahkamah Agama Yahudi dengan dakwaan penistaan agama saat itu. Namun di sana dia malah dengan berani membongkar kebobrokan orang-orang Yahudi, hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman mati atau dirajam. Kematian Stefanus sebagai martir Kristus ini disaksikan langsung oleh Saulus dari Tarsus, seorang Yahudi dari kelompok Farisi, yang kemudian menjadi pengikut Yesus dan kita kenal sebagai Rasul Paulus. Sebagai seorang diakon, Stefanus adalah salah seorang di antara 7 diakon yang dipilih para rasul untuk menyalurkan bantuan pangan dan santunan kepada warga termiskin dari gereja perdana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari kisah Stefanus. Yang pertama adalah konsistensi Stefanus di dalam pemberitaan Injil. Dalam khotbahnya, Stefanus sangat keras mengecam keyakinan dan juga adat istiadat turun-temurun umat Yahudi. Ketika dia berkata bahwa Allah tidak berdiam dalam bangunan buatan tangan manusia atau pada bangunan bait Allah, Stefanus sebetulnya berusaha meyakinkan orang-orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan ajaran Kristus tidak bisa digantikan oleh aturan yang mereka buat sendiri. Karena itu, segala bentuk penentangan terhadap Kristus maupun ajaran Kristus itu berarti mengingkari iman mereka sendiri. Yang kedua, Stefanus menghadapi musuhnya dengan pandangan yang tertuju kepada Allah. Di ayat 54 dan 55 berbunyi demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Keadaan yang sulit yang menekan seseorang itu bisa membuat orang itu dikuasai amarah, dikuasai kebencian yang luar biasa, atau malah sebaliknya, dia ketakutan sehingga kemudian meninggalkan panggilannya. Namun tidak demikian dengan Stefanus. Dia memandang kepada Allah yang memberinya kekuatan yang luar biasa, sehingga dia tetap setia dan berani menjalani panggilannya. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa kasih yang dimiliki oleh Stefanus ini melampaui kejahatan orang-orang yang memusuhinya.
Bagaimana mungkin seseorang yang dirajam karena ketidakadilan masih bisa mengampuni pelaku yang melemparinya dengan batu? Dengan kekuatan Allah, Stefanus berlutut dan ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu setelah itu ia meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konsistensi Stefanus untuk memberitakan Injil sampai akhir hidupnya telah membuahkan hasil orang-orang yang bertobat, dan salah satunya adalah Paulus. Bagaimana jika Stefanus saat itu ketakutan? Mungkin dia selamat dari kematian, tetapi pemberitaan Injil mungkin tertunda, bahkan tidak bisa dilakukan. Bagaimana kalau dia marah kepada orang yang merajamnya? Bagaimana kalau dia membalas kejahatan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya kasih sejati yang bisa menyelamatkan. Sama seperti kasih Kristus yang rela memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Dan dari firman Tuhan pagi ini, mari kita meneladani Stefanus yang hidup mewujudkan kasih Allah. Dia hidup teguh memegang iman di tengah kehidupannya. Dia hidup selalu memandang kepada Tuhan, dan dia hidup mengasihi sesama manusia, bahkan yang membencinya. Kiranya firman Tuhan ini boleh selalu mengingatkan kita bahwa Allah mengajarkan kita kasih yang begitu luar biasa. Dan kita sebagai pengikut Kristus juga diajak untuk mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami terima pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kami, melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan hal-hal lain yang dapat kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.